Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 2 derajat 13 menit pada saat jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat dan membuat sextile dengan matahari. Kalau kita lihat bulan yang sextile dengan matahari itu biasanya adalah cerita yang positif. Hari Senin ini sepertinya kalau kita bersedia itu kita bisa bergerak lebih optimis, lebih happy, dan lebih merasa at home. Tidak harus berada di rumah, tapi saya merasa bahwa sebagian dari kita juga bisa menikmati bekerja dari rumah dan kita kita happy dengan tugas kita menyelesaikan semua di rumah. Itu yang saya lihat. Kalau lebih detail di sini bulan square dengan Jupiter, tapi ini lebih sore hari ya. Ini juga auspicious banget. Jadi hari ini mudah-mudahan hari yang cukup menyenangkan, nggak pakai cukup, hari yang menyenangkan dan menguntungkan buat kita, sekaligus bisa rileks karena bulan ada di Cancer, itu membuat kita bisa rileks di rumah. Kalau cerita yang lain yang sebagai latar belakang, kita lihat Lilith trine dengan Juno dan South Node, artinya ini Grand Trine, dan ini bercerita tentang bagaimana kita menyikapi hubungan yang tidak biasa. Tapi kita udah belajar banyak dari cerita hubungan ini. Ini bisa hubungan dengan teman kantor, biasanya atasan, atau dengan pasangan kita. Jadi tergantung konteksnya di mana. Tetapi karena ada Juno-nya, ini adalah hubungan yang formal. Dan kita udah banyak belajar tentang kesalahan masa lalu. Dan barangkali di masa lalu kita stubborn ya. Kita paham bahwa kita melawan arus dan kita pikir kita bisa menang. Sekarang kayak kita punya pembelajaran baru tentang ya kita memang bisa menang, tetapi worth it apa tidak kalau kita setiap kali memperjuangkan hubungan ini dengan susah payah. Jadi kayak kita sedang menimbang-nimbang apa sih gainnya, apa yang kita peroleh, apa yang kita hilang, apa yang harus kita bayar dari hubungan ini. Jadi seperti misalnya contoh yang mudah adalah ketika kita senang berada di dalam hubungan resmi ini, misalnya jadian gitu ya, tetapi kita kehabisan tenaga karena nagging banget, apa istilahnya, menuntut banget, high demand gitu, high demand banget hubungan ini, sampai akhirnya worth it gak sih? Semua pengalaman ini aku udah katakanlah 2 tahun berada di dalam hubungan ini, what do I get gitu, worth it gak semua upaya saya? Buat beberapa tentu saja yang ini sangat worth it ya, karena kaitannya sepertinya rumit juga gitu ya. Misalnya kalau hubungan dengan suami atau istri kan udah ada, tidak seberapapun beban yang diberikan kepada kita, ada tugas sakral lain yang kita perlu emban. Jadi tapi kayak pertanyaan itu seperti sekelibat datang kepada kita. Ambil hanya jika resonate, itu yang saya lihat, tetapi mungkin bisa diterjemahkan dengan cara yang beda. Anyway, kalau kita lihat di sini, ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mulai membahas masalah ini. Jadi kalau kita udah sampai pada realisasi, pada satu pemahaman bahwa there is something wrong, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dibicarakan, ada hal yang tidak bisa kita sembunyikan, ada hal yang kita udah berusaha untuk menutupi atau kita masukkan di bawah
karpet istilahnya ya, kita sapu di bawah karpet. Somehow hari ini seperti kita punya kebutuhan untuk membahas dan mencari titik tengahnya. Dan untungnya begitu kita berani membahas, ternyata tidak seberat yang kita pikirkan. Kalau satu kartu dari Oracle Mystic ini The Owl. Owl is the master of the night. She can see situation with perfect clarity, more so when it's dark, and is able to discern truth when others are sightless. She helps you find your light and lightness in the darkest moment of your life and embrace the night as your ally. Jadi ini kayak kita punya kemampuan sixth sense mungkin ya, buat beberapa sixth sense, tapi itu kan konsep yang berat ya. Kita seperti punya intuisi, punya empati terhadap orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa lebih paham tentang situasinya mereka. Dan begitu kita mengerti situasinya mereka, bahkan di situasi yang gelap gitu ya, kita bisa paham bahwa masing-masing itu struggling dan mencari cahaya. Dan dengan pemahaman bahwa setiap orang mencari cahaya itu seperti memberi kita kekuatan untuk bisa menggapai yang ideal. Oke, 3 kartu dari sini. Pertama adalah Cat Spirit ya, claim your independence. Ini jelas sekali yang namanya kucing itu biasanya bicara tentang kemandirian, tentang kebutuhan untuk bebas dan tidak bisa terima kalau berada di dalam kendalinya orang. Punya kebutuhan untuk mengekspresikan diri apa adanya tanpa ada satupun yang menahan. Ini kartu masa lalunya. Kartu sekarangnya adalah clear out the clutter. Artinya kalau kita memang masih perlu perbaikan dan ada kaitannya dengan kebebasan kita, tanda petik ya, karena kebebasan itu kan konsep yang sukar buat beberapa orang. Kebebasan bicara, kebebasan mengekspresikan diri itu seperti kebutuhan yang lebih tinggi daripada kita makan nasi, seperti itu ya. Tentu saja itu kiasan, adalah dua hal yang beda, tetapi ini kayak kebutuhan itu begitu besar sehingga kehilangan walaupun sangat kecil atau sangat sebentar ya, kebebasan tersebut itu bisa menghentikan semuanya. Nah, clear out the clutter ini kalau di sini adalah bagaimana you can feel content on your own lily pad. Jadi ini kan namanya kita hidup ya, kita di dalam situasi sosial, tetapi kita tetap perlu pijakan gitu ya. Kita perlu pijakan yang punya privacy. Seberapapun kita menerima bahwa di keluarga kita banyak orang, bahwa masing-masing individu di dalam keluarga bisa memberi pendapat, tetap aja kita ingin ya kembali pada malam hari, kembali ke kamar kita dan kita mendapatkan ketenangan tanpa harus berpikir tentang orang lain. Jadi clear out the clutter itu kira-kira seperti itu. Mana sih sebenarnya ruang privacy saya? Apakah ada yang invasi ke dalam ruang privasi saya? Atau saya butuh orang untuk bisa melihat saya lebih dalam daripada yang sementara ini saya sudah perlihatkan ke orang lain. Tapi karena ini clear out the clutter, sepertinya kita beres-beres. Ada perasaan invasi. Jadi perasaan invasi itu psikologis, sifatnya sosial dan psikologis, di mana kita merasa bahwa ini area privasi saya, ini kan haknya saya untuk mengambil keputusan. Kenapa kamu harus ikut campur di sini dan berusaha mempengaruhi saya? Tetapi kalau kita lihat tadi cerita di sini ya, bahwa kita punya masalah dalam hubungan ya, tadi yang Lilith, Juno dan South Node itu sebenarnya sangat make sense ketika kita udah belajar banyak. Jadi ada saatnya toleransi, karena memang esensi dari hubungan itu kan toleransi. Dua orang yang berbeda berusaha untuk hidup bersama, pasti itu kan isinya toleransi. Pasti itu isinya adalah penyesuaian diri.
tidak bisa seenaknya, masing-masing begitu. Tetapi ada masa di mana kita sebagai individu tetap butuh untuk menjadi pribadi yang utuh lagi, yang tadinya penyok-penyok. Dan ini bukan dalam arti kata negatif ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di satu institusi itu kan membentuk kita. Ini nggak boleh, yang ini harus begini dan segala macam. Kita punya asli sebelum masuk ke organisasi tersebut, perusahaan tersebut, atau tempat kerja tersebut, kita punya pribadi sendiri. Somehow setelah berada di tempat kerja itu dalam waktu 2 tahun, kita kan berubah, menyesuaikan diri. Dan kadang-kadang kita butuh libur. Saya butuh libur 1 minggu, atau sebenarnya kita punya hak cuti. Hak cuti itu yang diambil, kembalikan kita jadi tempat yang penyok. Jadi seperti kayak kalau kempes gitu, kita tiup lagi plup gitu ya. Jadi kita merasa fresh lagi seperti diri kita, sampai kemudian kita merasa bahwa kita menjadi utuh lagi. Jadi ini yang terlihat di 3 kartu ini, bahwa kita tuh mandiri, kita belajar menjadi orang yang mandiri. Dan orang profesional itu sebenarnya membawa kas ini. Seberapapun kita mampu bekerja sama, seseorang yang profesional itu punya prinsip sendiri, bisa bekerja sama, tetapi dia tidak mudah untuk mengikuti arus begitu saja tanpa mendirikan apa yang menjadi prinsip-prinsipnya dia. Nah, sekarang karena ada invasi tersebut, tanda petik, entah karena bos terlalu strict atau somehow kita kehilangan rasa percaya diri sehingga kita nggak merasa cukup capable di dalam satu hal. Sekarang kita kembalikan supaya kita menjadi utuh lagi. Kita cukup, kita sebagai profesi ini, kita yang menjalani profesi ini, atau apapun pekerjaannya, atau apapun pribadi kita tuh mampu kembali menemukan rasa bahagia menjadi diri sendiri. Something like that. Jadi ini masalahnya kan ini, atau paling nggak lack of emotional boundaries, exactly ya. Jadi kayak ruang privacy kita tuh dijajah, tanda petik ya. Dan ini ambil hanya jika resonate, ini adalah perasaan psikologis. Barangkali orang juga bilang itu kan urusan kamu, tetapi ternyata masalahnya bukan di orang lain yang bicara, tetapi kitanya yang terlalu sensitif. Kadang-kadang kan kita melihat orang punya ekspresi tertentu, tidak suka misalnya, dan dia tidak bermaksud untuk mengendalikan kita, tetapi kita terlalu sensitif sehingga kita menangkap ketidaksenangannya sebagai kita tidak mendapatkan approval dan kita terpengaruh. Jadi itu situasinya. Challenge-nya adalah jadi kita merasa harus membuat semua orang happy, membuat semua orang hore, which is nggak bisa gitu. Dan The Emperor sebagai advice nih jelas banget, ambil power, buat struktur di dalam pribadi kita, bikin stabilitas dan otoritas untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita tuh punya otoritas terhadap apa yang menjadi area privasi kita, dan itu adalah hak azazinya semua orang. Karena kalau nggak capek banget. Outcome-nya adalah birth, energy, inspiring, sexuality, self-image. Jadi kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan desire kita ya. Wants itu adalah tentang tindakan yang sesuai dengan dorongan, motivasi kita. Spirit guides mengatakan untuk menutup bacaan hari ini, your only obligation in this lifetime is to love and be true to yourself. Jadi jelas banget ya ini menutup. Jadi kalau kita ruang privacy kita udah dijajah, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Somehow ya, kata hati kita, hati nurani, apapun yang ada di dalam lubuk hati kita paling dalam, dia berteriak.
Aku nggak mau dijajah, karena itu adalah esensi dari manusia. Manusia itu memiliki karsa, ya. Karsa itu adalah satu hal yang sifatnya fitrah. Karena karsa itu ternyata memberikan kemampuan kita untuk menyetir ke arah mana kita berjalan. Kadang-kadang kita nabrak, karsa kita tertahan. Ya, ketika karsa kita tertahan, maka dia akan menderita. Walaupun kita bahagia, bisa membahagiakan orang lain, tetapi karsa kita itu sesuatu yang tidak bisa kita bohongi. Satu saat dia akan mencoba untuk muncul, mengingatkan kembali pada kita bahwa ini adalah motivasi kamu yang sebenarnya, motivasimu yang sebenarnya, dan itu seperti koneksi yang kita nggak bisa jelaskan, bahwa semesta itu berkomunikasi dengan kita melalui karsa tersebut. Jadi itu adalah kewajiban kita pada kehidupan ini, adalah untuk mencintai diri kita sendiri, ya. Love and be true to yourself. Berarti kan love yourself and be true to yourself. Be true adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita paham benar apa yang menjadi esensi dari karsanya kita, yang menjadi esensi dari diri kita sendiri. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.